semuanya, ketemu lagi. Udah lama banget nih aku nggak konten, nggak bikin YouTube, nggak bikin video. Mau itu soal masakan, atau DIY, atau apapun itu. Pokoknya udah lama banget aku nggak aktif di YouTube. Jadi terakhir upload itu aku sekitar bulan Januari. Berarti udah 5 bulan, hampir 6 bulan ya. Aku nggak main YouTube, aku nggak upload video, nggak bikin video juga. Udah lama juga nggak masak. Jadi bukan tanpa sebab aku nggak bikin konten lagi di YouTube. Sebenarnya bukan nggak bikin konten lagi sih, itu kayak vakum sementara gitu. Karena emang ada hal yang nggak bisa aku paksain. Jadi ini tuh sebenarnya kabar gembira untuk beberapa temen yang berteman di Instagram, Facebook, ataupun WhatsApp, itu pasti udah tahu kalau aku itu hamil. Jadi bulan Januari lalu aku ketahuan kalau aku hamil. Nah dari situ emang udah moodnya tuh agak males gitu, agak males ngapa-ngapain, terus capek juga setelah pulang dari Bali. Kan aku akhir November, Desember tuh kayak sibuk banget kesana kesini, banyak main, banyak ketemu keluarga, pokoknya ngerasa sibuk banget sampai agak terlupakan tuh sama konten. Beda lagi zaman pas aku masih di Bali, itu karena gabut nggak punya teman, jauh dari mana-mana. Jadi aku tuh sering banget bikin konten, apapun aku bikin konten, mau itu masakan, mau itu makan, atau sharing tentang apalah, pokoknya random banget. Soalnya di Bali tuh aku kayak nggak punya kegiatan sama sekali, jadi beneran rajin-rajinnya ngonten. Nah setelah pulang dari Bali tuh akhir November sekitar tanggal 26, itu kayak sibuk sendiri di sini, ketemu keluarga, udah gitu ada ketemu teman-teman. Pokoknya ada beberapa kegiatan yang emang yang di Bali tuh nggak sempet aku kerjain, atau nggak sempet, bukan nggak sempet sih, karena emang nggak punya temen gitu. Nah jadi sampai Sukabumi itu aku agak sibuk gak jelas, kayak kumpul temen sana, kumpul temen sini, kayak kumpul kumpul sama teman-teman rumah, teman-teman sekolah, terus family time juga dari pihak keluarga aku sama keluarganya suami juga, kayak main sana sini, terus kayak pengen di rumah aja gitu ya, beres-beres rumah segala macem lah pokoknya. Eh, Kayak sibuk-sibuk gak jelas gitu. Nah di bulan Desember itu aku mulai sibuk tuh kayak kondangan, kumpul keluarga, eh sampai waktu itu aku ngerasa aneh pas entar dulu deh sebenarnya. Ini aku bikin videonya random aja. Jadi aku tuh kayak pengen bikin video, tapi gak tahu pengen bikin video apa karena aku belum rajin-rajin banget masak. Terus belum, apalagi bikin DIY itu moodnya masih belum balik lagi deh gitu. Tapi aku pengen posting YouTube karena udah lama juga. Jadi ini mah random aja ya, nggak tahu mau posting apa. Jadi aku ngide aja, tiba-tiba pengen bikin video. Kayaknya soal kehamilan aja deh ya. Pertama kali aku tahu kalau aku hamil itu di bulan Januari awal. Nah, jadi bulan Desember itu udah mulai sibuk gak jelas. Kayak kondangan, kumpul keluarga, terus kayak nganter-nganter mertua belanja, segala macem deh pokoknya. Nah, ada satu hari dimana aku nganter ibu mertuaku ke bank. Dari rumah ke bank tuh jaraknya jauh banget, sekitar 1 jam apa 1 jam setengah gitu, tergantung kondisi jalannya juga. Nah seingat aku tuh nggak pernah ketiduran di angkot, nggak pernah. Sejauh apapun aku tuh jarang jarang tidur di angkot gitu loh. Nah pas aku nganter ibu ke bank itu aku dari pagi pas nungguin ibu siap-siap tuh aku jam 7 pagi udah ngantuk banget banget banget. Perasaan aku nggak kurang tidur apa kurang istirahat, tapi memang akhir-akhir itu aku lagi kecapean banget karena pergi-pergian terus. Di awal Januari ini, akhir Desember, waktu itu aku ke bank sekitar tanggal 25-an. Nah itu aku udah ngerasa aneh karena ngantuk.
tapi nggak mikir kalau aku hamil. Aku pikir aku gula darahnya naik karena aku ada keturunan diabetes. Jadi aku pikir aku apa gula darahnya naik gitu ya, sampai sempat mikir mau ditensi gula darah. Saya kan katanya kalau yang punya gula darah itu suka ngantukan terus pagi-pagi juga. Aku nggak mikir kalau aku hamil. Pokoknya ada gejala hamil sekalipun aku nggak pernah mikir aku hamil, saking lamanya aku nunggu hamil sampai aku kayak bosen menerka-nerka gitu gejala-gejala hamil tuh kayak gimana gitu. Jadi bener-bener menghilangkan pikiran kalau aku hamil gitu. Terus udah gitu ketiduran nih jam 7 pagi sampai dibangunin ibu, terus kita berangkat ke bank. Nah, selama di perjalanan itu yang biasanya aku cerewet cerita-cerita segala macam sama ibu mertua aku, itu beneran ngantuk banget dan ketiduran di angkot sampai kayak pokoknya ketiduran di angkot dimana sampai angkot itu berhenti berhenti di pertama. Terus naik lagi angkot kedua. Nah, di angkot kedua itu karena jaraknya nggak terlalu jauh, jadi udah nggak ngantuk tuh. Yang di angkot pertama tuh hampir 1 jam, aku bener-bener kayak dari awal naik angkot sampai turun angkot tuh bener-bener tidur gitu. Itu pertama aneh, kenapa pagi-pagi sengantuk itu, padahal abis mandi air dingin seger, harusnya nggak begitu karena emang nggak biasanya gitu. Itu aneh. Terus minggu berikutnya, pokoknya sekitar awal Januari, ya sekitar awal Januari aku juga kayak gitu lagi nih. Jadi si bapak aku tuh di rumah sakit. Subuh-subuh mama chat aku, eh, terus bilang kalau bapak sakit. Terus aku ada niatan buat nengokin bapak. Nah, waktu itu dadakan aku perginya duhur, naik angkot juga sendirian karena suami nggak bisa nganter karena motornya lagi kurang sehat, kurang bagus gitu. Terus aku pergi sendiri, perginya tuh duhur. Nah, jam-jam macet weekend, aku masih ingat waktu itu hari Minggu, itu juga sama. Sepanjang perjalanan aku ngantuk parah, ngantuk berat, aku nggak tahu aku kecapean apa gimana, tapi yang jelas akhir-akhir itu tuh aku ngerasa aku ngantuk banget. Dan memang di akhir Desember sampai awal Januari tuh aku kayak banyak kegiatan, banyak main gitu loh. Jadi kayak akhir Desember aku ke undangan ke Bogor, itu beneran sepanjang jalan aku tidur sampai nganga, sampai tenggorokan aku kering karena aku ketiduran di jalan. Terus malam tahun baru apa sehari seudah tahun baru aku juga ke Bandung sama teman-teman sama suami. Itu beneran capek banget deh, pokoknya kayak banyak kegiatan di rumah, juga ada acara tahun baruan gitu. Pokoknya kayak capek deh, aku pikir aku kecapean. Terus aku banyak makan juga, makan gak jelas, jadi aku pikir gula darah aku naik. Sebenarnya sebenarnya nggak pernah tahu sih kalau aku punya diabetes apa enggak, cuman kayak nebak aja karena aku punya turunan diabetes gitu loh. Jadi kayak ngantuk pagi-pagi tuh dipertanyakan gitu, nggak pernah kepikiran kalau aku hamil. Nah, pas nengok bapak aku sekitar awal Januari itu, aku udah telat haid 2 hari sampai ketemu teman-teman kan di tempat rumah mamaku. Terus kita ngebahas soal haid gitulah, dan aku pergi ke sana pun udah pakai pembalut kondisinya karena aku takut aku haid di jalan gitu loh. Soalnya nggak bawa baju ganti, terus nggak ada niatan nginep juga. Itu udah pakai pembalut karena emang udah tanggal-tanggalnya haid dan emang udah telat 2 hari. Waktu itu hari Minggu, aku masih inget banget. Nah, selang 2 hari di hari Selasa, itu nggak tahu kenapa pagi-pagi subuh-subuh aku kepikiran untuk tes pack. Padahal yang biasanya mau aku telat seminggu atau 2 minggu pun nggak pernah sampai telat 2 minggu sih, paling 10 hari lah ya mentoknya. Itu kalaupun aku tes pack itu hasilnya pasti negatif. Dan terakhir aku tes pack itu sekitar pertengahan tahun 2020 di Bali. Zaman-zamanan aku masih tinggal di kosan pertama itu aku terakhir tes pack karena aku udah telat seminggu. Nah, akhirnya sehari Selasanya itu aku memutuskan untuk aku tes pagi-pagi sekitar jam 5 sebelum sholat subuh. Itu aku punya 2 strip kan cadangan. Yang pertama itu yang udah lama banget, itu benar-benar udah hampir 2 tahun yang lalu, pokoknya sebelum aku pergi ke Bali. Nah, yang satunya lagi itu sisa dari Bali yang pernah aku sempet tes di sana. Pertama aku nyoba itu yang tes pack yang udah lama dulu. Nah, pas dites tuh kayak
udah deg-degan seperti biasa kayak gitu, kayak normal aja sih deg-degan kayak gitu. Terus udah gitu pas dites tuh yang pertama, yang tesnya udah lama, itu ternyata garisnya samar. Yang satu ada 2 garis tapi yang satu yang samar. Nah, penasaran kan, ini tuh bener gak sih apa alatnya yang error, karena emang udah lama gak dipakai, udah lama disimpan, gak tahu udah error, udah kadaluarsa atau gimana, gak ngerti. Nah, terus aku coba tes yang alat satunya lagi nih, yang sisa di Bali, karena masih baru beberapa bulan ke belakang kan, belum lama-lama banget. Pas aku tes itu bener-bener langsung naik 1 garis, dan 1 garisnya lagi langsung jelas banget, itu nggak ada samar-samar sama sekali, benar-benar udah jelas, nggak yang sampai nunggu. Jadi kan ada beberapa alat yang abis dicelupin tuh kayak ditunggu dulu beberapa detik gitu, baru muncul garis berikutnya. Ini tuh enggak, ini beneran langsung naik 2 garis, itu beneran sampai gemeter, deg-degan, kayak hampir mau nangis, bingung harus ngapain tapi nggak berhenti ngucap alhamdulillah. Itu benar kaget banget. Nah, habis itu aku langsung nelpon suami aku karena posisinya kan dia lagi kerja di Jakarta. Aku langsung nelpon, dia kayak baru bangun setengah sadar gitu. Terus aku bilang kalau aku, yang gimana nih, aku hamil, sambil nangis gitu lah pokoknya. Terus kata suamiku, iya iya alhamdulillah gitu. Aku tuh nggak tahu dia kayak speechless, sadar nggak sadar atau mungkin baru bangun banget, nggak ngerti. Tapi dia bilangnya kayak gitu, iya. Alhamdulillah deh, syukur katanya gitu. Terus abis itu aku ke rumah sebelah, karena kebetulan rumah aku sebelahan sama mertua. Aku ke rumah sebelah, terus aku ketok-ketok, aku nangis-nangis, enggak sih, itu habis sholat subuh kan posisinya. Aku ketok-ketok rumah ibu, kebetulan aku masih pakai mukena dan masih nangis-nangis. Itu beneran aku sholat aja kayak, ya Allah bener nggak ya gitu, kayak fokus nggak fokus gitu loh, kayak masih, ya Allah ini beneran gak sih gitu. Kayak aku tuh nggak promil sama sekali, nggak minum obat-obatan sama sekali, nggak ikut jamu-jamuan terapis segala macam, enggak. Dan tiba-tiba dikasih hamil di saat aku sadar kalau belakangan itu tuh aku lagi bener-bener capek banget 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 gitu. Jadi masih kayak kaget sendiri juga gitu loh. Terus udah gitu aku ke rumah sebelah, aku ketokin rumah ibu, aku nangis-nangis, aku bilang kalau aku hamil sambil bawa test pack dua-duanya. Aku bilang kalau aku hamil, terus kayak biasalah bilang, ibu bilang alhamdulillah kayak gitu-gitu. Terus ayah juga langsung bangun, ayah kaget karena sebelumnya kan 2 hari sebelumnya tuh aku bilang kalau bapakku sakit. Jadi ayah pikir kalau ada apa-apa sama bapakku. Soalnya aku nangis-nangis nih pagi-pagi, ternyata bukan, ini berita bahagia kalau aku tuh hamil gitu. Terus kayak ya udah alhamdulillah gitu-gitulah pokoknya. Terus aku bingung harus cek ke bidan atau ke dokter, tapi suami juga jauh gitu loh. Jadi masih aku simpen, terus aku konsul ke saudaraku yang bidan juga lewat WhatsApp. Siangnya langsung beli susu, obat-obatan segala macem kayak gitu. Terus paginya aku langsung ngabarin ke orang tua aku, adik-adik aku, kayak adik ipar. Langsung pagi-pagi aku kabarin, dia pas mau berangkat kerja, tiba-tiba ngirim foto nangis karena terharu denger aku hamil. Terus adik aku sendiri juga, dia kirim foto, dia nangis juga. Terus ada beberapa teman dekat yang aku kasih tahu, itu biar mereka ikut doain aku gitu loh. Dan niatnya sih aku coba berbagi kebahagiaan, tapi nggak semua orang aku kasih tahu, cuma orang-orang terdekat aja. Dan nggak langsung aku publish di sosial media juga, karena aku pikir aku masih ingin menikmati kebahagiaan ini untuk aku, keluarga, sama orang-orang terdekat aja, bukan maksud hati untuk ngumpet-ngumpetin. Tapi pada akhirnya aku juga terbuka, aku juga pada akhirnya posting sosial media itu pas usia kandungan aku 4 bulan. By the way, sekarang usia kandungan aku udah masuk 6 bulan lewat 2 minggu. Ini udah telat banget sih untuk aku bilang di akun YouTube aku kalau aku hamil. Ini udah telat banget karena udah 6 bulan lebih 2 minggu. Nah, jadi kayak gitu cerita awal mula aku ketahuan kalau aku hamil. Jadi
aku hamil tuh tanpa promil, tanpa pijat refleksi atau terapi atau obat-obatan segala macam. Enggak, tapi next di video selanjutnya aku bakal cerita juga apa aja sih promil selama hampir 3 tahun aku nikah tuh, promil apa aja yang udah aku jalanin sama suami juga sampai akhirnya aku dikasih hamil, dan suka dukanya juga tuh kayak gimana selama selama hampir 3 tahun nungguin hamil tuh, suka dukanya kayak gimana itu ada banget deh pokoknya, naik turun moodnya segala macam pokoknya ada banget. Nanti aku bakal cerita lagi di video selanjutnya. Untuk kali ini aku cerita sampai sini dulu aja karena lumayan udah agak ngos-ngosan, udah agak ngap, ngomong terlalu panjang, terlalu banyak. Ini juga banyak jedanya sebenarnya. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua, buat motivasi, bukan untuk apa-apa, dan berbagi kebahagiaan. Doain juga kandungan aku sehat sampai lahiran nanti. Kalau seandainya video ini terlalu random untuk kalian tonton, itu gak masalah. Aku cuma ingin berbagi cerita, berbagi kebahagiaan, berbagi pengalaman aja. At least suatu saat nanti bakal aku tonton lagi sama keluarga, suami, dan anak aku kelak. Jadi sampai sini dulu aja. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya ya. By the way, maaf agak kaku karena emang udah lama banget aku nggak bikin konten, nggak ngomong depan kamera, nggak cerewet depan kamera. Jadi kayak ngomongnya gitulah pokoknya ya. Mudah-mudahan kedepannya aku masih bisa posting video masak sama DIY juga, tergantung mood sih sebenarnya. Jadi sekali lagi jangan lupa di subscribe, like, comment, and share ya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye bye.